Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia, teman-teman psikologi yang saya hormati. Mari kita mulai kuliah pada malam hari ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan dan keberuntungan serta keberkahannya. Amin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada hari ini karena sakit atau karena lain hal, halangan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kita doakan mudah-mudahan Tuhan berkenan menolongnya dan kembali bersama kita semuanya. Amin. Teman-teman psikologi yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pandangan-pandangan filosofis tentang manusia yang dimuatkan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog juga dari Amerika Serikat, dan kayaknya dia berkebangsaan Yahudi juga ini ya. Kalau kita pelajari dari pikiran-pikiran Abraham Maslow tentang konsepsi manusia ini, dia melihat manusia itu memiliki dua unsur, yaitu unsur jiwa dan non jiwa ya, unsur badan dan jiwa, yang kemudian dari badan yang jiwa yang dipusat oleh badan inilah manusia hidup dengan keinginan dasar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dari sejak lahir sampai kemudian tua gitu ya. Jadi kita mengenal teori dia dari teori kebutuhan ya. Jadi manusia hidup itu didikan oleh jiwa, dan jiwa kita itu intinya adalah bagaimana pikiran, perasaan, dan insting kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi dia terkenal dengan teori kebutuhan yang berbasis pada humanisme. Makanya psikologinya terkenal dengan psikologi humanistik begitu ya. Kalau kita pahami dari psikologi humanistik ini bahwa pandangannya berpusat pada manusia sebagai objek kajian yang dibentuk berdasarkan kehidupan manusia yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang didasarkan pada keinginan-keinginan jiwa itu. Lah, Abraham Maslow ini menariknya kalau kita telusuri ya. Jadi karena hidup ini hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka ia membagi kebutuhan manusia ini ke dalam tingkatan-tingkatan yang bersifat hierarkial gitu ya, yang bersifat struktural. Jadi menurut Maslow itu kebutuhan manusia itu tersistematis, tidak seperti pikiran-pikiran non Maslow atau kebudayaan-kebudayaan lain seperti kebudayaan kita di Nusantara ini. Manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tidak sistematis ya. Tidak ya kalau pengen mobil ya pengen beli mobil, pengen rumah beli rumah, pengen punya istri ya menikah, pengen punya suami yang menikah, pengen makan enak yang jajan dan sebagainya itu ya. Tapi bagi Maslow kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya bersifat fisik ya, tetapi juga non fisik. Jadi dia membagi kebutuhan manusia yang dibentuk oleh jiwa manusia ini ternyata tidak ditentukan oleh keinginan jiwanya saja, tapi ditentukan oleh keinginan biologisnya, juga ditentukan oleh keinginan lingkungannya gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan jiwa kita di dalam hidup ini ada faktor yang menentukan, yaitu variabel biologis tubuh kita, raga kita, yang membuat jiwa itu ingin memenuhi kebutuhannya. Lalu yang kedua adalah lingkungan, di mana jiwa itu tumbuh dalam lingkungan sosialnya itu. Makanya kalau kita pelajari dari pikiran-pikiran Maslow ini, kita menemukan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan jiwa manusia ini tidak hanya ditentukan oleh jiwanya sendiri, oleh kondisi batinnya sendiri, tetapi juga oleh kondisi biologis maupun kondisi lingkungan atau milieu itu.
Oleh karena itu kita bisa menjelaskan atau bisa menyimpulkan karena kebutuhan-kebutuhan itu ditentukan oleh tidak hanya karena kondisi psikisnya, batinnya, tapi juga kondisi biologis dan lingkungannya, maka kebutuhan bertingkat-tingkat itu. Tingkat yang paling dasar bagi orang yang baru lahir misalnya ya di tingkatan itu, maka kebutuhan akan fisiologis itu kebutuhan dasarnya. Jadi mungkin dia menggambarkan kebutuhan manusia itu bersifat hierarkis dan kayak piramida itu ya. Kebutuhan yang paling dasar, yang paling awal adalah kebutuhan fisiologis, makan, minum, dan sebagainya itu. Yang tentu itu ditentukan oleh instingnya, ya, nalurinya. Jadi setelah manusia bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya, makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya itu, maka jiwanya juga sudah terpenuhi kebutuhannya itu. Ya, ini tentu kebutuhan yang pertama ini ditentukan oleh faktor-faktor biologis. Lalu yang kedua adalah safety need, ya, dari fisiologis need menjadi safety need. Kebutuhan akan rasa nyaman, kebutuhan akan hidup aman, kebutuhan akan rasa nyaman dalam hidup ini. Jadi kebutuhan rasa aman itu tentu saja tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tapi oleh lingkungan, oleh kondisi batinnya sendiri, tetapi juga oleh lingkungan. Jadi dia membutuhkan itu setelah dia mampu memenuhi kebutuhan fisiologisnya, dia kemudian mencari kebutuhan rasa aman itu yang kemudian disebut dengan safety need itu ya, kebutuhan akan rasa aman dari mara bahaya, aman dari berbagai godaan hidup, ujian hidup, aman dari berbagai musibah dan bencana, aman dari ancaman jiwanya dan sebagainya. Itu menjadi kebutuhan mendasar nomor 2 ya, tingkatan kedua. Lalu pada tingkatan ketiga itu disebut social need ya, kebutuhan akan teman, sahabat, keluarga gitu ya, rasa cinta, kasih sayang gitu ya dalam kondisi psikisnya itu. Lalu kondisi psikisnya itu lalu ditentukan juga oleh kondisi sosialnya, lingkungannya. Jadi social need, punya teman, punya sahabat, punya kerabat, punya saudara-saudara, punya keluarga yang disayangi itu kebutuhan sosial. Jadi sebagai makhluk individu, dia juga manusia secara psikologis juga adalah makhluk sosial. Tidak hanya makhluk yang bersifat individual, tapi juga makhluk yang bersifat sosial. Itu kebutuhan tingkatan ketiga naik ke atas itu ya. Setelah manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya ini, rasa cinta, kasih sayang, persahabatan, kebersamaan dan sebagainya itu, lalu muncul kebutuhan akan prestis need ya, kebutuhan akan penghargaan secara individu. Dia harus merasa dirinya hebat, dia harus merasa dirinya orang berprestasi, orang top, misalnya jadi rektor, jadi kajur, jadi dekan, jadi wadek, jadi menteri, jadi presiden. Jadi kebutuhan-kebutuhan akan prestasi itu ditentukan oleh faktor kondisi batin individu, kondisi jiwanya. Jadi pada fase-fase setelah mencapai kebutuhan social need ini, orang membutuhkan fase-fase penghargaan, prestasi ya, kebutuhan akan pengakuan, validasi bahwa dirinya orang hebat, dirinya orang pinter, dirinya orang soleh lewat berbagai penghargaan yang diterima dengan jabatan-jabatannya, status sosialnya yang baik, jabatan-jabatan yang baik, kondisi ekonominya yang baik, itu sudah mencapai kebutuhan akan penghargaan. Itu puncak dari kebutuhan manusia itu ya. Lalu dari puncak kebutuhan manusia ini nanti akan berakhir pada kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi memiliki masa-masa kejayaan, dia akan melalui masa-masa penurunan ya. Aktualisasi diri ini sifatnya kebutuhan tertinggi, yaitu pengabdian kepada Tuhan, pengabdian kepada masyarakat. Jadi orang sudah tidak membutuhkan lagi penghargaan orang hebat, orang pinter, kaya raya, istri cantik, suami ganteng dan sebagainya itu.
dengan status sosial yang baik, kondisi ekonomi yang baik, karena itu sudah terpenuhi semua. Lalu manusia secara individu membutuhkan aktualisasi diri, ekspresi diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat dirinya merasa bermanfaat atau merasa berguna bagi dirinya sendiri, bagi masyarakatnya, bagi agamanya, gitu ya. Yang itu disebut dengan aktualisasi diri. Itu hierarki tinggi dari puncak kebutuhan manusia dalam bentuk piramida itu ya. Tertinggi ada pada aktualisasi diri. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Penjelasan saya ini singkat, saya kira nanti bisa dikembangkan sendiri, ini hanya ide-ide dasarnya saja. Kalian bisa belajar sendiri tentang pikiran-pikiran Abraham Maslow secara filosofis yang melihat manusia dari dimensi-dimensi psikologisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.